Muhammadun Rasulullah. Ibu, bapak dan saudara sekalian, segenap jamaah Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang kami cintai, yang kami banggakan. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid Kampus yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita perlu bersyukur bahwa sesungguhnya Allah itu zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu sangat mencintai kita. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan penuh keistimewaan, dengan penuh kesempurnaan, dan kita itu sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan para malaikat jin, Allah telah menciptakan bumi seisinya, Allah telah membentangkan lautan, daratan, dan itu semuanya adalah untuk manusia, untuk kita sekalian. Itulah ibu, bapak dan saudara sekalian, bukti manusia adalah makhluk Allah yang sangat diistimewakan. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat istimewa dan telah disiapkan segala sesuatunya sebelum Allah menciptakan kita sekalian. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, dengan demikian perlu kita pahami bahwa sebelum kita lahir di muka bumi, segala sesuatu telah disiapkan oleh Allah, segala sesuatu telah disiapkan untuk kita sekalian. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memahami segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah di dalam muka bumi itu. Maka ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, tidaklah berlebihan kalau kita perlu selalu memperhatikan firman Allah. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Ibu, bapak dan saudara sekalian, jadi sekali lagi dengan demikian, semua ilmu pengetahuan yang kita miliki sesungguhnya datangnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud lain. Allah sangat mencintai manusia, diciptakan, disiapkan segala sesuatu, bahkan juga diajari bagaimana mengenali semua yang ada di muka bumi ini. Maka dengan demikian marilah ibu, bapak dan saudara sekalian, yang kedua kita pahami semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi yang kita miliki ini semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua ilmu pengetahuan, yaitu yang kita sebut dengan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah yaitu Al-Quran, Al-Hadis, yang kita bisa pelajari bersama para alim, dengan bersama para alim ulama, ustadz dan lain-lain. Tetapi ada juga ayat-ayat kauniyah, alam semesta, yang kita semuanya bisa membaca, bisa memahami, bisa mengartikan apa semuanya itu pesan Allah kepada kita sekalian. Insya Allah ibu, bapak dan saudara sekalian, kalau kita mampu
bagaimana menyatukan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah itu, kita akan paham persis bahwa sesungguhnya manusia itu adalah zat yang paling ciptaan Allah yang paling sempurna, dan kita beri kekuasaan untuk memanage segala sesuatunya itu di muka bumi supaya baik adanya. Semuanya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema tadi, kelestarian hutan dalam perspektif Islam, maka perkenankan saya ingin mengajak panjenengan semuanya jalan-jalan memasuki rimba hutan raya. Di dalam hutan, ibu, bapak dan saudara sekalian, sebagaimana kita maklumi, di sana gung liwang liwung, banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tampak maupun yang tidak tampak. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tumbuh, semuanya menghias kehidupan alam itu. Ibu, bapak dan saudara sekalian, maka sesungguhnya itu semuanya adalah ayat-ayat kauliyah. Itulah maka kami sering di kehutanan plesetan fakultas-fakultas ketuhanan, karena begitu masuk hutan kita membaca ayat-ayat kauliyah. Ibu, bapak dan saudara sekalian, di hutan sesungguhnya fungsi utamanya adalah hidroorologis, tata air. Ya, sekali lagi, fungsi utama hutan adalah tata air. Dengan demikian maka fungsi utama kita mengelola hutan secara lestari adalah supaya tata air yang ada di muka bumi ini baik. Mengapa tata air itu penting? Ibu, bapak dan saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mungkin panjenengan pernah memperhatikan demo mahasiswa dan lain. Mungkin tidak pernah kita dengar adanya berani demo, berani mogok minum, enggak pernah. Beraninya adalah demo mogok makan, tapi minumnya pakai jelly, yang artinya itu samanya karbohidrat. Tetapi nggak ada orang berani demo mogok minum. Karena apa? Air adalah kehidupan. Air adalah kehidupan. Dengan demikian menjadi garis benang, mengelola hutan berarti mengelola kehidupan. Tetapi saya ingin tekankan ibu, bapak dan saudara sekalian, ada pustaka yang mengatakan waktu sel sperma dengan sel telur bertemu, 98% adalah air. Bayi kita procot lahir dari rahim ibu, 86% adalah air. Kita orang dewasa rata-rata 70% adalah air. Artinya apa? Kehidupan itu adalah air, dan air adalah kehidupan. Dan karena itulah pentingnya air, maka di berbagai toilet umum, fasilitas umum itu diberi, situ ada bagaimana kita untuk ngecek ya, apakah air kencing kita warna putih atau warna kuning dan lain-lain, untuk menunjukkan apa? Kita lihat apakah kita dalam kondisi dehidrasi atau tidak, kita kekurangan air atau tidak. Karena apa? Konon secara medis, kalau kita dehidrasi 5% pusing, dehidrasi 10 sampai 15% mungkin pingsan, lebih dari itu mungkin tidak tertolong. Itulah pentingnya air. Sehingga dengan demikian ibu, bapak dan saudara sekalian, kalau kita paham bahwa air itu penting di dalam kehidupan, maka sesungguhnya hutan juga sangat penting di dalam kehidupan itu. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, lebih dari itu, perkenankan saya mengajak panjenengan semuanya untuk memahami hutan lebih detail. Sekali lagi ibu, bapak dan saudara sekalian, fungsi utama hutan adalah hidroorologis, tata air. Mari kita imajinasi bersama, begitu ada curah hujan, maka insya Allah curah hujan itu kalau hutannya itu masih utuh, masih lebat, maka air-air itu akan tertampung, tertahan, terutama oleh tajuk, kanopi, daun-daunan, yang kemudian dia baru meresap. Nanti insya Allah kalau hutannya baik, maka lantai hutannya itu juga seresah, dan itu berarti juga humus, yang itu berarti apa? Air hujan tidak sempat netes langsung ke tanah, tetapi tertahan oleh seresah, masuk ke humus yang pada akhirnya terinfiltrasi ke dalam tanah, tetapi tidak langsung mempercikan itu pada tanah. Dengan demikian apa? Tidak terjadi potensi erosi, tetapi air justru tersimpan ke dalam tanah. Karena tersimpan ke dalam tanah humus yang baik, maka air tidak sempat menjadi run off,
menjadi aliran permukaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi erosi dan tidak terjadi banjir. Itu kalau hutannya itu tertata dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara sekalian bisa bayangkan bagaimana kalau hutan-hutan itu sudah gundul, lahan itu sudah kritis, maka artinya tajuk pohon sudah nggak ada, maka air hujan sudah barang tentu akan langsung menetes mengenai tanah permukaan, topsoil, yang sudah barang tentu di situ terjadi percikan, terjadi erosi. Karena nggak ada humus, maka nggak ada kesempatan air itu meresap ke dalam tanah. Apa yang terjadi? Berarti infiltrasi negatif atau kecil, air pada akhirnya mengalir ke permukaan tanah menjadi run off. Gerakan air di dalam permukaan air tanah ini menghasilkan erosi. Air yang mengalir mengumpul menjadi banjir dan lain-lain, yang sudah singkat cerita hutan yang gundul pasti akan menghasilkan musibah banjir. Dengan demikian menjadi jelas, ibu, bapak, dan saudara sekalian, pentingnya kita mengelola hutan dengan baik. Dan mengelola hutan berarti bukan semata-mata untuk kepentingan fakultas kehutanan. Mengelola hutan bukan semata-mata untuk stok kayu, untuk stok sawit dan lain-lain, tetapi mengelola hutan sesungguhnya adalah untuk mengelola tata air yang baik dalam rangka supaya kiamat tidak segera datang. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan supaya kita semuanya mampu mengelola hutan dengan sebaik-baiknya. Apa sih fungsi hutan yang lain? Sudah barang tentu ibu, bapak, dan saudara sekalian, fungsi hutan yang lain selain hidroorologis yang paling utama tadi, di situ ada fungsi keekonomi, di situ ada fungsi wisata, di situ ada fungsi-fungsi sosial yang lainnya, yang ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana kondisi hutan kita saat ini? Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para sesepuh bini sepuh, mungkin panjenengan bisa membandingkan secara komparatif masa-masa panjenengan semuanya masih timur, masih muda. Konon kita itu relatif jarang dengar berita banjir. Kenapa? Hutan kita masih baik. Tetapi celakanya ibu, bapak, dan saudara sekalian, kadang-kadang hutan hanya dipandang dari sisi finansial. Kadang-kadang di antara saudara-saudara kita ada penebangan liar dan lain-lain semata-mata untuk upah mendapatkan kayu, untuk sekedar mendapatkan kayu, tetapi tidak memperhitungkan dampak ekologis yang dihasilkan. Kita bisa bayangkan ibu, bapak, dan saudara sekalian, cerita misalkan di puncak. Sebenarnya berapa sih nilai hutan dari puncak? Enggak seberapa. Tetapi kalau kita perhatikan bencana banjir yang berulang setiap tahun, berapa kerugian yang diakibatkan oleh itu. Oleh sebab itu ibu, bapak, dan saudara sekalian, jangan memandang hutan hanya secara finansial. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, saya bandingkan dengan kehidupan, mohon maaf, Indomaret, atau mohon maaf tidak menyebut nama ya, menghadirkan suatu perusahaan atau apa, fungsi seorang satpam. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saudara-saudara kita yang satpam. Seolah-olah sepintas kita lihat satpam itu tugasnya apa sih? Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ngapain gitu digaji? Kalau kita sepintas hanya melihat pada yang tampak. Tetapi apa yang terjadi ibu, bapak sekalian? Meskipun seolah-olah saudara kita satpam tugasnya berdiri, duduk, jalan-jalan, duduk, berdiri, tetapi dengan demikian insya Allah membuat suasana lingkungan itu menjadi aman. Apa yang terjadi jika tidak ada satpam? Maka sudah barang tentu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di situ. Yang ujung-ujungnya apa? Kerugian jauh lebih besar daripada kita menggaji seorang satpam. Demikian juga ibu, bapak, dan saudara sekalian, hutan jangan dilihat hanya secara finansial, bahwa hasilnya sekian, kalau gitu ditebang aja diganti yang lain. Tidak ibu, bapak sekalian, karena fungsi hutan tidak hanya finansial, tetapi ada fungsi ekologis, fungsi lingkungan, yang insya Allah itulah yang justru penting di dalam kehidupan kita untuk meyakinkan supaya kiamat tidak segera datang. Sehingga dengan demikian ibu, bapak, dan saudara sekalian, mari
kita reboisasi, mari kita hijaukan halaman rumah kita, mari kita hijaukan lahan-lahan yang gersang dengan tanaman-tanaman yang indah. Insya Allah dengan tanaman yang baik, lingkungan akan menjadi baik, kehidupan akan menjadi baik. Dengan demikian itulah makna kehidupan kita sebagai rahmatan lil alamin. Ibu, bapak dan saudara sekali lagi, kita diciptakan oleh Allah sebagai Abdullah, menghambakan diri kita kepada Allah, sebagai Khalifatullah, perpanjangan tangan Allah untuk mengelola muka bumi ini, dan juga sebagai rahmatan lil alamin, supaya hidup kita urip bermanfaat di dalam kehidupan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pentingnya kita umat Islam memahami bahwa menjaga lingkungan, melestarikan sumber daya alam, itu juga berarti kita akan menunda kiamat supaya tidak segera datang. Alam pasti akan rusak, kiamat pasti akan datang, tetapi insya Allah kalau kita masih mampu mengelola hutan dengan baik, kita masih mampu menjaga tutupan lahan ini dengan baik, kehidupan itu masih akan lestari. Dan disitulah makna perjuangan kita sebagai rahmatan lil alamin. Demikian ibu, bapak dan saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga hutan, lestarikan kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.